Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah khalidin. Alhamdulillah ta'ala wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. وإن كانت تعلم أن هذا الأمر شر يفيد من العيش وعجب بأن يفصل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهد والشاكر والحمد لله العالمين وأحسن من كان كلام تعلم وأجب من الكريم سأتريك من ورع وكل عبد كان لك ما تشاء اللهم يا مولانا وجد محمد يا رب توسل بك بالحديث بحديث الغريب اللهم جل وعلا من في الجنة والسلم والعافية الله على شيء البيت الله وعلى kemudian mengaji dan kakak dan kemudian seluruh santri-santri pengajian dari segala puji dan puji segenap kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dan kesempatan kita kembali bersama ini menyambung ta'lim dan pelajaran kita juga kita bisa pahami semoga insyaallah perjuangan dan juga pengorbanan kita tentang waktu materi dan immateri Allah akan jadikan dan dikumpulkan sebagai ibadah untuk akan berikan salawat dan salam seperti apa kepada kita Muhammad SAW semoga insyaallah ini menjadikan bukti cinta kepada beliau yang kelak kita akan diakuinya sebagai umat dan berikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya. Baik, kita lanjutkan hadis 131. Apa ini? Memang tak terusan. Memang. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifu 'anni. Sambung di doa itu, ya kan? Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun fi dini, begini yang saya bilang, ya Allah, jika engkau tahu bahwa ini urusan adalah baik berkaitan dengan agamaku, ma'ashi dan kehidupanku, wa 'aqibati amri dan efek daripada perkara itu, faqdurhu li wa yassirhu, maka tentukan pastikan untuk mudah-mudahkanlah urusan jalannya, thumma barik fihi, kemudian berikanlah keberkahan. Sebaliknya, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li dini wa ma'ashi, andaikan kau tahu ya Allah bahwa ini urusan akan menjadi kecelakaan untukku, baik berkaitan kepada agamaku dan kehidupanku dan akibat daripada perkara fasrifu anni, maka jauhkanlah dan palingkanlah daripada aku, wasrif li anhu, atau jauhkanlah aku dari dia, waqdurhu lil khair, kemudian gantilah dengan kebaikan, haitsu kana, sebagaimana yang kau hendaki, sumardini bihi, kemudian berikan ridho kepada aku, kalau yusam ada kemudian sebutkan hendaknya. Baik, sebelumnya telah kita bahas bahwa salah satu salat yang Nabi SAW tunjukkan ataupun ajarkan kepada kita adalah salat istikharah. Apa itu istikharah? Meminta pilihan kepada Allah ketika bingung dalam hal dalam sebuah perkara. Maka hadis tadi mengatakan ma khaba man istakhara wa la man istashara. Tidak akan pernah salah orang yang melakukan istikharah dan tidak akan pernah menyesal orang yang melakukan musyawarah. Maka istikharah musyawarah adalah menentukan pada pilihan yang paling matang dan terbaik dalam satu pilihan yang sedang kita bingungkan. Maka biarkan Allah yang memilih mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka andaikan ada dua pilihan, yang satu adalah 50%, kemudian yang satu adalah 50%, maka jadikan Allah yang memilih. Makanya dalam konteks hadis ini disampaikan, jika urusan yang sedang kita jalankan itu adalah mengandung kebaikan dalam agama kita dan kebaikan kita, maka ya Allah jadikanlah itu kenyataan dan kemudian mudahkanlah jalannya. Dan sebaliknya tambahan di doa maksudnya, wa in kunta ta'lam, andaikan kamu tahu ya Allah bahwa ini urusan adalah jelek ataupun celaka bagiku, baik urusan agamaku dan kehidupanku, juga efek daripada seluruh perkara itu, maka jauhkan ia dari itu atau jauhkan aku daripada dia. Namun berikanlah ridho kepada aku dan gantilah kepada yang terbaik. On masyarakat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu hukumun lakum. Secara tidak langsung Nabi mengajarkan bahwa pilihan Allah untuk kita pasti menjadi pilihan yang terbaik, meskipun itu secara bungkusnya tidak baik dengan kasat mata kita. Jadi kasat mata kita ngadeng gandikan, tapi dalam pandangan Allah itu yang terbaik, maka itu yang cikal bakal terjadi dalam kehidupan kita. Pilihan itu harus sudah. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Terkadang Anda cinta dan suka kepada sesuatu, namun yang Anda cinta dan Anda suka itu tidaklah baik bagimu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Terkadang kita benci kepada sesuatu, namun yang kita benci itu adalah menjadi sesuatu yang terbaik untuk kita. Jadi sadarnya manusia itu adalah setelah terjadi. Contoh, malang diuntung ketinggalan anggaplah pesawat. Ternyata dia ketinggalan pesawat beberapa jam, kemudian diketahui pesawatnya jatuh, ya kan? Maka baru dia mengatakan untung mangane tahu. Alhamdulillah saya nggak itu, saya ketinggalan. Andaikan saya nggak ketinggalan, saya sudah mati. Maka berarti sadarnya manusia setelah terjadi proses kejadian
itulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya artinya bagaimana? Sandarkan apapun urusanmu dengan Allah. Saya sudah pernah menyampaikan dari Syekh dari Al-Bantani mengatakan dalam kitab Masailul Ibad bahwa manusia paling bahagia dalam hidup ini ada tiga. Manusia yang paling bahagia itu yang pertama. Pertama, manusia yang senantiasa merasa Allah itu dengan dia. Dalam segala urusan Allah itu bersama dia. Dalam segala urusan Allah itu mengintai, merintih dia. Dalam segala urusan Allah itu menemani dia, menjadi sahabat dia. Yang kedua, manusia yang memiliki sifat kesabaran. Sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar menghadapi musibah. Dan yang ketiga adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang Allah kasih, atau namanya qanaah, merasa cukup sehingga tidak menyebutkan banyak, namun sedikit pun Allah Ta'ala cukupkan. Kenapa? Karena diberkahi pada tiap langkahnya. Maka saudara kaum muslimin, kita mintakan kepada Allah, jika ini adalah perkara yang tidak baik bagiku sesuai dengan ilmu, serahkan kepada Allah. Makanya Nabi sangat memuji seorang perempuan, yaitu perempuan ini adalah anak daripada rais ataupun kepala daripada Ansar di kota Madinah. Karena ada seorang sahabat Nabi yang tidak dikenal ataupun tidak dianggap sahabat. Mungkin menggunakan warna Julaibib, ya kan? Julaibib ini sahabat yang tidak dianggap. Maaf, nasabnya nggak ada. Nabi saya keturunan dia. Kemudian sebenarnya mengatakan memang tidak mengizinkan secara tampilan, sehingga sahabat tidak menganggap dia orang yang ada. Seakan adanya antara ada dia. Satu saat Nabi ketemu Julaibib, anda tidak mau, anda kawin konangan di Madinah. Ya Rasulullah, bapak mana yang menikahkan itu? Perempuan mana yang mendidik anak menjadi suami? Rasulullah, tak mungkin itu. Kenapa? Karena keterbatasan yang aku miliki. Nasab tak punya, harta tak punya, sebuah tak punya, bahkan tampilan akan tidak elok. Nabi berlalu. Besok tanya lagi, Julaibib tidak nikah? Mana ya Rasulullah yang suka kepada saya? Dibuat Nabi katakan baik, dituntun menuju rumah seorang Ansor, kepala Ansor. Kemudian Nabi ketuk, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tampil Pak Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Saya ingin melamar putri kalian. Berbahagia dong orang yang mendengar Nabi akan melamar. Dia pikir Nabi yang cikal bakal menjadi mantu, ya kan? Akhirnya bukan saya, tapi ini turun matanya. Dan lagi Julaibib kan turun matanya kan. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah ditolak oleh ibunya, namun diterima oleh si putrinya. Dan dia mengatakan pilihan Nabi tidak akan pernah salah. Dan ketika gugur pada sebuah peperangan yang si Julaibib, maka para bidadari memperebutkan daripada Julaibib. Ini artinya adalah pilihan Nabi SAW lebih gemilang dan lebih utama daripada pilihan kita sebagai hamba. Makanya lakukan istighfar untuk menentukan pilihan, karena pilihan Allah tidak akan pernah salah dan pilihan Allah tidak akan pernah mencelakakan Anda. Itu makna daripada salat istighfar. Baik, lanjut 132. Bismillahirrahmanirrahim. Idza wudi'atil janazah wa ihtamalaha ar-rijal ala a'latihim. Ketika jenazah dihantarkan, gitu. Ketika jenazah dihantarkan, wahtamalaha ar-rijalu ala a'latihim, dan dia pun diangkat di atas tengkuk orang-orang yang mengantar, dan dia pun diangkat atau kerandanya pun diangkat di atas bahu orang-orang yang mengantar. Fa in kanat salihatan qalat, kalau si jenazah ini orang saleh, maka dia berkata qaddimuni, segerakan aku. Qaddimuni, segerakan aku. Qaddimuni, segerakan aku. Itu kan orang saleh. Wa in kanat ghaira salihatin, kalau dia tidak saleh, qalat, maka dia berkata ya wailaha, alangkah celakanya. Ya wailaha, alangkah celakanya. Aina tadhhabuna biha, kalian membawa saya kemana? Kalian membawa saya kemana? Yasma' sautaha kullu syai'in illa al-insan, seluruh alam semesta bisa mendengarkan ucapan si jenazah kecuali manusia. Walau sami'ahu, andaikan didengarkan manusia atau andaikan manusia bisa mendengarnya, la sa'iqa, maka mereka akan pingsan bahkan sampai mati. La sa'iqa, mereka akan pingsan bahkan sampai mati. Kedua, kita ulangi, idza wudi'atil janazah, ketika dihantarkan jenazah, wa atamalahu ar-rijalu ala anakihim, dan jenazah itu pun diletakkan ataupun dikumpulkan di atas bahu orang yang mengantarkan. Fa in kanat salihatan, kalau jenazahnya orang saleh, qalat qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Wa in kanat ghaira salihatan, kalau dia tidak saleh, qalat, maka dia berkata ya wailaha, alangkah celakanya. Aina tadhhabuna, mau kemana saya dibawa? Yasma' sautaha kullu syai'in illa al-insan, seluruh alam semesta bisa mendengarkan suara si jenazah ini kecuali manusia. Walau sami'ahu la sa'iqah, andaikan manusia bisa mendengarnya, maka mereka akan pingsan dan pingsan bisa sampai mati. Baik saudara muslim yang dimuliakan Allah, kata Nabi,
Al-ujlatu minasyaitan illa fi arba'in. Terburu-buru itu adalah bagian daripada godaan syaitan melainkan 4 perkara. Pertama, segera menikahkan anak perawan kalau sudah ditemukan jodoh yang sekufu. Yang kedua, segera bayar utang kalau Anda sudah mampu. Yang ketiga, segerakan sholat kalau waktu sudah sampai. Keempat, segerakan menyampaikan amanah. Ya kan? Jangan sampai tunggu hingga hari esok. Yang 4 ini bukan dari syaitan. Meskipun kaidah pertama terburu-buru itu berasal dari syaitan, ya kan? Berangkat sholat jamaah saja kita nggak boleh terburu-buru kata Nabi. Fa'alaikum bis-sakinah, jalan santai. Takutnya kalau terburu-buru Anda jatuh berpenyakit. Kata Nabi jalan santai. Fama ataraktum fasallu. Berapa yang Anda dapatkan sholat imam maka ikutin, ya kan? Fama nahakum anhu fantahu. Kalau berapa yang tertinggal atau berapa pun maksudnya yang fama fatakum anhu fantahu. Berapa pun yang tertinggal atau luput maka kemudian tambahkan setelah salamnya imam. Itu segera untuk sholat. Itu juga nggak boleh kata Nabi SAW. Maka tapi ketika kita menemukan jenazah, menyegerakan fardu jenazah, itu dianjurkan dan bukan berasal dari syaitan. Maka kata Nabi SAW, ketika jenazah itu sudah diletakkan di atas batu, disunnahkan kata Imam Nawawi dan mengantarkan bukan di belakang tapi di depan. Yang sering terjadi yang antar di belakang. Ini mesti yang di depan. Seakan yang depan mengatakan tenang. Kalau ada apa-apa saya yang hadapi, kamu sampai aja belakang. Jadi menenang dia doi. Sebab yang akan dia masuki adalah satu negeri yang tidak terbayangkan, satu negeri yang sudah dia dengarkan panggilan-panggilannya. Dalam kitab Kasyful Ghaibiyah Allah, idokon Nabilah, bahwa ketika seorang jenazah itu maksudnya sudah meninggal dunia, maksudnya seorang manusia, maka meskipun posisinya masih di rumah, dia sudah mendengarkan panggilan yang lahat yang akan menjadi tempatnya. Bayu, anda baitullah, saya bisa jambul dengan apa? Anda baitullah, saya adalah rumah caci. Anda baitul hayyat wal aqarib, saya adalah rumah ular dan kalajengking. Wa ana baitul wahdah wal nafsah, saya adalah rumah yang sepi, tidak ada teman di sini. Lebih dari kamu lambo kayu metropolis, sekuat apapun, sebawar apapun orangnya, maka hilanglah gairah dia. Akhirnya pasron sebagaikan tidak selembar buku yang bisa kita lipat-lipat karena saking takutnya mendengarkan panggilan dari Tuhan. Tapi kata Nabi SAW, orang yang begini segerakan. Cuman modelnya ada 2. Kalau dia adalah orang baik, maka dia mengatakan cepat urus. Kenapa? Karena na'imil akhirah, kesenangan ataupun ketenangan akhirat yang Allah Ta'ala berikan sudah terbayang di hadapan mata, sudah terlihat di depan mata. Tapi kalau dia orang jahat, maka kata Nabi, dia katakan ya wayha, alangkah celakanya, saya mau dibawa kemana, ya kan? Jangan sampai kalian bawa saya ke sana, saya tahu di sana ada musibah. Yasma' kullu insan, yasma' kullu alam, seluruh alam semesta mendengarkan suara dia yang raung-raung ketakutan, melainkan yang dinamakan makhluk manusia. Andaikan manusia mendengar segera taubat seluruh manusia. Indah dong kalau orang nabi nyawa. Kesedok Nabi kita hidupkan Syekh Al-Albani. Dan ada 3 macam yang mesti kita miliki dalam diri kita. Pertama, dzikru hisnun, zikir itu adalah benteng. Yang kedua, masajidul dzikru, masjid adalah benteng. Yang ketiga adalah majlisul ilmi, dzikru, majlis ilmu adalah benteng. Artinya yang senantiasa ke masjid, yang punya murid ataupun zikir, kemudian yang suka duduk di majlis insyaallah, maka dia punya benteng hingga tidak gentar menghadapi barisan yang sangat luar biasa. Mungkin mujizatkan memang. Dalam hadis Nabi dikatakan dalam kitab Syekh Al-Albani bahwa dia kalau diamalkan insyaallah amalan ini 25 kali sehari semalam. Artinya mau malam mau siang baca 25 kali. Maka di mana pun dia mati tidak akan diangkat atau diangkat sebagai mati syahid. Jadi jazakan. Dia amalkan 25 kali. Bacaannya Allahumma barik li fil maut wa fil ba'd al-maut. Allahumma barik li fil maut. Allahumma barik li fil maut wa fil ba'd al-maut. Faman qara'aha 15 marratan, yang membacanya 25 kali mau siang atau malam, mau sedang duduk mau sedang berdiri, diamalkan lazim dan kemudian muwadhabah istiqamah diamalkan. Famautuhu mautan syahida, andai pun mati ia di rumahnya tapi dalam nilai checklist Allah matinya anak syahid. Dekat bentengnya. Artinya bagaimana? Kalau sudah mati syahid maka termasuk nanti wa in kanat salihatan faqal atau faqalat qaddimuni, segerakan aku kebukaan. Aku sudah melihat kebahagiaan yang ada di sana. Nah kan
Siapa yang mengamalkan itu, maka Allah jadikan kematiannya, meskipun dia matinya di rumahnya di atas ranjangnya, tidak perang fisabilillah, tapi kematiannya dianggap mati syahid. Satu lagi dari Syekh Al-Albani, termasuk yang menyebabkan kita husnul khatimah, yang pada akhirnya dia akan tergolong kepada ingkarat salihatan faqarat terjibuni, yaitu mengamalkan doa. Mau doa naik bakal kita nama kan? Orang say Allahumma ya Rabb kulli syai, bi qudratika ala kulli syai, ighfirli min kulli syai, wa la tas'alni an kulli syai, wa la tuhasibni fi kulli syai, wa'tini kulli syai. Ini faman wazaba, siapa yang senantiasa sini mengamalkannya, famautuhu bi husnil khitam, maka matinya dengan keadaan husnul khatimah. Agama menyiapkan semua, tinggal Anda mau ambil yang mana. Tapi tidak akan pernah menjadi benteng kalau tidak diamalkan secara rutin dan istiqomah. Tidak cukup sekali, karena ini adalah proposal pengajuan kepada Allah. Jadikan akhir hidup dengan husnul khatimah. Artinya bagaimana? Sekali dua kali tiga kali terus diamalkan sampai mati. Dan semakin kita amalkan, semakin kokohlah pegangan Anda, semakin tak gentarlah Anda menghadapinya. Kapanpun Allah jemput kita, kita siap untuk menghadapi yang dinamakan makhluk kematian, saudara kaum muslimin. Makanya yang kita ambil di sini adalah in kanat salihatan faqad qaddimu. Jika jenazah ini yang tadi sudah diletakkan di atas bahu orang yang mengatakan dia orang baik, maka dia mengatakan segera sebab keindahan surga, semerbak wanginya, ya kan, dan bayangan pada dari buah-buah yang kutufu badannya, ada kutufu badannya. Anda tiduran bisa petik buahnya, Anda jongkok bisa petik buahnya, Anda berdiri bisa petik buahnya. Kutufu badannya, tidak perlu Anda ambil tangga atau manjat dulu ke dahannya, tapi bagaimana pun kondisi kutufu badannya sudah terbayang di hadapan mata, kan? Tapi amalannya tentunya diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya amalkan yang tadi yang dua, yang satu insya Allah dimanapun kita meninggal dunia akan dianggap mati syahid. Yang kedua, meninggalnya kita bihusnul khitam adalah dalam keadaan husnul khatimah. Dan jangan lupa final kehidupan adalah akhir hayat. Banyak orang salat dalam hidupnya su'ul khatimah pada akhirnya, tapi banyak orang biasa saja secara penilaian manusia husnul khatimah pada akhirnya. Ini yang kita cari. Karena bagaimanapun NEM itu, nilai ektalas murni itu di ujian terakhir ketika anak sekolah ektalas, ya kan? Ini ujian jauh pertama, jauh kedua bangi, jatuh dan pertama kali tanajur kan? Laporannya adalah, reportnya adalah di akhir waktunya. Bagaimana pembukuan saat finishing? Ini yang cikal bakal dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia bukan orang saleh, ya kan? Maka dia berkata ya wailah, alangkah celakanya, saya mau dibawa kemana? Fasami'a, maka didengarkan semua alam semesta kecuali manusia. Andaikan didengar manusia, maka manusia akan taubat kepada Allah. Neraka akan kosong, tidak akan ada penghuninya. Mana janji Allah bahwa neraka itu disiapkan para orang yang kufur. Nah, Allah memenuhinya. Ini saya maafkan lagi. 133. Bismillahirrahmanirrahim. Idza wusila al-amru ila ghairi ahlihi fantadri as-sa'ata. Nambah tadi. Idza wusida ya. Al-amru ila ghairi ahli fantadri as-sa'ata. Ketika urusan diserahkan kepada yang bukan ahli, maka tunggulah kehancuran. Ketika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ketika urusan diserahkan kepada yang bukan bidangnya, maka tunggulah hari kiamat. As-sa'ah, kehancuran saat hari kiamat, atau tunggulah kecelakaan. Baik saudara kaum muslimin, ilmu yang paling tinggi dalam kehidupan ini saya sudah pernah menyampaikan, ilmu tukul an nafs, tahu diri. Belajarlah tentang ilmu ma'rifat, karena dengan ilmu ma'rifat Anda bisa merasa, dengan ilmu ma'rifat Anda tidak gampang merasa. Orang yang punya ilmu ma'rifat dia tahu potensi. Kalau Anda mau bicara motor, datanglah ke tukang bengkel yang tahu mesin. Kalau Anda mau bicara agama, datanglah kepada para kiai. Kalau Anda mau bicara tentang danau, datanglah kepada Bapak RT, atau yang sekarang buka pasar ada di Ciomas, ya kan? Kalau Anda mau buka soal umroh haji, datanglah kepada Abi Haikal. Insya Allah saya akan bisa bahas semuanya. Kenapa? Kita masing-masing punya potensi. Dengan menyadari kemampuan kita dan kita menyadari kemampuan orang lain, maka terjadilah hukum berbagi.
Apa yang saya miliki akan saya bagi kepada anda, ilmu anda please bagi kepada saya. Terjadilah namanya kemajemukan atau berbagi potensi, akhirnya menjadi mempersisir manusia yang sampai bisa dalam segala hal. Yang susah adalah tak pernah tahu diri, dia tak sadar dengan keburukannya, dikatakan dia boleh tapi tetap merasa pintar. Nah, yang terjadi dalam kehidupan ini, kenapa terjadi kehancuran di mana-mana? Karena wusidal amru ila ghairi ahli, urusan diberikan kepada yang bukan ahli. Kalau ahlinya yang pegang, ngomongnya masuk dokter dong, suruh dia kan? Aku dokter dong, suruh dia, terus dia bisa udah mati, atau bisa dalam. Nasa tukang sulat dong, ipasulat dari bisa ibu tak ngantung sudah, ngantung lah ya. Sebenarnya ini sudah kon Habib Ali, ibarat man ta'allama al-fiqha min al-kitabi faghayyara al-ahkam. Siapa yang belajar ilmu fikih itu dari kitab bukan dari guru, maka dia pasti akan merubah hukum. Wa man ta'allama at-tibba min al-kitabi, ya kan? Faqad ghayyara al-insan. Orang yang belajar ilmu kedokteran daripada buku bukan dari guru, maka dia akan bunuh manusia. Ibu dia bentukan. Wa man ta'allama al-falaka min al-kitabi faqad ghayyara al-ayyam. Siapa yang belajar falak dari kitab bukan dari guru, ilmu astronomi, maka dia akan berubah siang menjadi malam, malam menjadi siang. Wa man ta'allama al-ilma min al-masyayikh faqad aslama bis-salam. Siapa yang belajar ilmunya dari gurunya atau dari para ahlinya, maka dia aslam, selamat dengan penuh keselamatan. Jadi ada semua ahli. Dalam kitab Makin Zubat, "Man lam yakun ya'lamu falyas'al wa lam yajib 'alliman falyarhali." Kalau anda tidak tahu, tanyalah kepada orang yang tahu. Kalau tak ada yang tahu di situ, musafirlah anda mencari orang yang tahu. Dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang tahu kalau anda tidak tahu. Yang susah adalah sok pintar dan tidak sadar dengan ketidakpintaran. Ipar guru abang mau ipar guru mau tuh, ipar guru pintar kan. Kalau sama dia masuk itu, buat si balakam. Maju kena mundur kena. Pinang sesuatu sekolah kan, ngai pangan mati di pangan sendiri tidak ini. Saudara kamu sedang dengan Allah. Maka awal kehancuran, ya kan, ketika urusan diberikan kepada yang bukan ahli. Ini hancur kan? Marfat ini sama botol, fadal, mudir. Dia akan sesat dan dia akan sesat, ya kan? Maka belajar tentang nomor baru. Nah, jadi kan. Jadi arahan di Nabi lepas itu video. Cuma mau ingat buat amar potensi aman suri kapat. Cuma perlu ini gamang ahadu kapat yang tahu. Pala pandok ni Sayyidina Ali, ajarkanlah anakmu ilmu pada generasinya karena dia akan hidup bukan pada generasi asli. Anda suka IPA, anak Anda belum tentu suka IPA. Kita suka ilmu eksak matematik, anak Anda belum tentu suka eksak matematik. Jadi tidak cocok itu sih, orang ulang tidak cocok itu. Nah, bagi kita dia, otak manusia dibagi kepada dua. Ada otak kiri, ada otak kanan. Kalau otak kirinya lebih dominan, biasanya anak lebih condong tukang itu. Dia akan menjadi peneliti, dia akan menjadi ahli eksak matematik kita segala macam, ya kan? Tapi kalau otaknya otak kanan, ya kan, maka dia akan menjadi pemerhati atau peneliti, pemerhati atau ilmuwan yang berasal dari penelitian sesuatu, atau dia cocoknya adalah pemimpin atau menaklukkan apa-apa otak kanan. Karena isinya adalah kreativitas kalau otak kanan. Tuan akan berdarah betul, so dia mengejar marah. Kalau Nabi itu dia otaknya kan suruh malu bintang, sedekap, tapi sekejap. Ikan malu bintang, tidak ulangan tak. Dia dengarkan, dia dengar. Kanan sakit, kan, hah? on Ilmunya kan, dia otak kiri, cocoknya dia ahli matematika. Karena rumusnya, ketika kanan di atas otaknya masuk otak kiri, ketika kiri di atas otak kanan. Jadi kalau otak kanan cenderung bijaksana dan dia lebih teliti dalam memahami sesuatu. Tapi kalau orang otak kiri, dia suka rumus-rumus, ya kan? Atau ilmu eksak, tapi kurang bijaksana dalam mengelola. Aku tak bilang tadi, ini marah kau, dia mungkin kanan, cenderungnya otak kiri. Bebas, spontan dulu, contoh kan? Sama. Dan dia nyaman naik dong. Ada nyaman naik dengan betul.
Coba. Spontan dia ulang tiga. Ulang mau lebih sembahyang apa serius. Dia ulang kiri. Otak kanan cenderung bijaksana kreatif. Otak kanan dengan kakak. Langsung kalau dia mengido. Nata tahu. Ilmu udah boleh on. Nah penelitian dah lah bang. Jadi sudah tu satu dia bidang merah ni bang. Anggota otak otak kanan ada bang. Insya Allah ya dia di matematik juga bisa. Tapi otak kiri susah dia memahami tentang yang dimampu oleh otak kanan. Jadi gua anak memilih lebih memilih kanan. Tapi sebenarnya orang adalah tarik menarik. Mesti 50-50 kan. Karena ketika dia cenderungnya otak kiri, otak kanannya bukan berarti tidak ada, cuma lebih dominan. Maksudnya lebih dominan, bukan karena sorong. Aduh, otak kanan dia hebat, cuma lebih dominan. Jadi ke situ maksudnya cara mengarahkan. Sama dengan lipat mata bang, kalau juga kalau ikut kursi, kan biasa angkat kaki, kiri atau kanan yang naik. Kalau kanan yang naik, dominannya otak kiri. Kalau kiri yang naik, dominannya otak kanan. Karena tangan dengan otak bersebelahan. Ini sudah kena spontan itu maklum. Lebih tangan kan, bila tentu kan spontan. Ulang ya tong kan, nah spontan. Imam Ali bahkan tidak ilmu deh, ulang mau coba. Kita rah dalam hati. Kita ya bila tu. Contohnya dia sekali kan masa. Jadi kalau kanan yang di atas, otak kiri dia. Kalau kiri yang di atas, otak kanan. Sama itu. Dapat ke sini. Jadi kiri kanan, kanan kiri. Kiri gini. Kanan. Kiri juga berarti otak kiri. Cuma dominan di bangku. Pas. Mengangkat mata tadi kan. Apa cocok di mana? Cocok kan? Memang mau cocok di luar. Matematik cocok itu kan. Aku jujur itu tidak pas dari bang 50 lebih ya sudah. Bang 50 itu dia perak orang. Arab nyaman juga. Arab nyaman juga. Anak rada ganjil bila ada ibadah dengan sujud. Memang nggak nyaman. Ulah mereka mesti ibadah betul kan? Ibadah betul nyaman atau tidak kan? Nggak nyaman itu ibadah betul nyaman juga maksud. Ibadah sekolah contoh, aku nyaman kan? Ibadah personal nyaman juga kan? Cuma yang paling spontan rapon deh kiri otak kanan spontan nyaman juga anggo nyaman juga anak biasa 50-50 main handphone itu nggak ngantuk di kursi jangan ngantuk nanti kamu tidur susah coba itu masuk TV masa kamu tidur tidur di kursi aja lanjut terakhir berarti mama bila turun musnah kan sulun di balas lebih tahu ya kan soal sulun tu soal dia tu on kan berarti kan begini kan on kan seperti bila jadi bilang dari pari modemnya lagi aku besar cocok murah terus jadi dominan doang dia benar sudah wiso iban benar besar cocok dia cuma dominan isi iya baik kita lanjut. Idza wuqi'a fir rajuli ketika seorang atau seseorang dicaci, ketika seseorang dibuli, idza wuqi'a jatuh itu artinya kan disebut dalam Al-Qur'an bukan jatuh badan, jatuh harga diri. Berarti ketika seseorang dicaci atau dibuli, wa anta fi mala'in kamu berada di tempat itu, di hol, abang mencaci luman, siang itu kan. Fakun lirrajuli nasira maka jadilah anda penolong terhadap orang yang dibuli. Kalau memang dia busia betul gempulon. Bandu betul indah tola. Fakun lirrajuli nasira jadilah anda pembela bagi yang dibuli. Walil qawmi zajira hentikanlah yang membuli dia. Nah membuli dan kena hentikan zajir ancam. Kamu hidup sedih. Wakum anhum kalau tidak anda pergi dari situ kalau anda tidak mampu menjadi penolong anda tinggalkan tempat itu kalau tidak tinggalkan tempat itu baik saudara kaum muslimin yang berjaya Allah digenda bin abang dalam hadis
Mathalu qaumin kamathalu qaumin istahamu ala safinah. Umat Muhammad hidup dalam kehidupan ini bagaikan hidup dalam sebuah sampan. Sampan ada 2 lantai dan di atas dan di bawah. Ketika yang di bawah itu adalah orang-orang yang awam, dan ketika mereka membutuh air maka akan naik ke atas melangkahi orang-orang mulia atau orang-orang dewasa. Mereka akan berpikir bagaimana kalau kita bocor saja sampan. Mereka bocor sampannya dari bawah, maka pertanyaan, akankah cuma mereka yang tenggelam atau yang di atas juga itu tenggelam? Jawabannya tenggelam sudah. Sama dengan maksiat. Anda tidak bisa katakan uang-uang saya, dosa-dosa saya, urusan-urusan saya. Ternyata ketika musibah turun, musibah tidak memilih mana orang soleh dan mana orang yang tidak soleh. Sekali banjir, banjir semua, dan air tidak akan pernah ngomong. Sebentar, kita ambil belok kiri karena ini rumahnya ulama. Ya kan? Maka terjadinya musibah di mana-mana bukan karena banyak orang bodoh kata Imam Syafi'i, tapi karena diamnya para ulama dari kebodohan itu. Andaikan mereka tidak diam, maka kebodohan tidak akan pernah terjadi. Nah, Nabi sampaikan, kalau ada seseorang dibuli atau dibicarakan atau berghibah atau anggaplah dikatakan kelemahannya atau kehinaannya, Anda sedang berkumpul di sana. Pilihan Anda, imma satu, Anda mesti membantu dia. Kalau Anda tidak mampu, tinggalkan tempat itu. Kenapa? Karena as-sukut, ya kan, diam atas kesesatan, fasyaitanul akhras, maka sama dengan setan yang bisu. Jadi yang dia bahkan Anda setan bisu, Anda setan yang setuju, Anda setan yang Allah. Maka kalau Anda tidak setuju dan tidak bisa berbuat apa-apa, fakum anhum, tinggalkan tempat itu. Karena jika tidak, Anda akan ikut mendapatkan dosa menghibah orang lain. Jadi pilihan Anda dua ketika ada yang dibicarakan, kunta anta nasran au kum'an. Anda mampu hentikan mereka untuk tidak membunuh. Kalau Anda tidak mampu, tinggalkan tempat itu. Karena kalau tidak, Anda akan nimbrung dalam catatan dosa mereka. Meskipun cuma sekedar mendengarkan diam, tapi Anda digolongkan kepada komoditas yang sedang dibicarakan dan membunuh orang. Maka kata Nabi, ada pilihan, imma Anda mampu silahkan hentikan. Kalau Anda tidak mampu, maka tinggalkan tempat itu. Karena berada di situ sama dengan Anda masuk dalam absen orang-orang. Jelas? Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.